hawa nafsu yang tidak terkendali. Jadi dorongan jiwa yang tidak terkontrol. Berarti diperangi biar dia patuh ikut terhadap kontrol kita. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang Arab-Arab sudah ya. Kita pakai bahasa Indonesia dulu. Mungkin ada yang tanya, apa sih yang diperangi kalau tadi katanya perang? Dan itu perang yang paling berat. Nih, kalau di banyak kitab, termasuk Ihya-nya Imam Ghazali, kalau saya rinci setidaknya ada 7 hal yang harus kita perangi. Yang pertama, hawa nafsu yang tidak terkendali. Jadi dorongan jiwa yang tidak terkontrol. Berarti diperangi biar dia patuh ikut terhadap kontrol kita. Apa sih yang diinginkan nafsu itu? Biasanya adalah nyari enak. Kenikmatan materi, kekuasaan, popularitas, pujian, birahi. Itu biasanya nyari enak. Bukan berarti tidak boleh. Apa tidak boleh Pak kita kenikmatan materi? Boleh. Kata siapa tidak boleh? Nyari kekuasaan boleh tidak Pak? Boleh. Nyari popularitas boleh saja, silahkan, tapi harus terkendali. Jangan sampai demi popularitas, Pak kalau saya ngomong biasa-biasa, tidak viral Pak, tidak populer, saya harus sekali-sekali bohong, sekali-sekali bikin sensasi, sekali-sekali bikin hoax, baru populer. Nah, ini namanya nafsunya tidak terkendali. Ingin jadi pemimpin, ingin berkuasa, oke saja. Tapi ya jalannya yang baik. Jangan menghalalkan segala cara. Ganti aturan lah. Atau, gitu. Ya tidak boleh. Ya. Jadi itu berarti apa? Nafsunya tidak terkendali. Ingin enak boleh, materi boleh. Tapi dengan jalan yang benar. Birahi misalnya, kalian normal sih. Masih sehat. Masih butuh itu. Tapi kan jangan ngawur. Karena kalau kamu ngawur, tidak jadi nikmat. Atau nikmatnya cuma sebentar, masalahnya tidak selesai-selesai. Maka dia perlu ditaklukkan nafsu itu. Yang kedua yang harus kamu taklukkan juga, ego. Kalau bahasa Arabnya ananiyah. Ego itu merasa aku selalu benar, aku itu hebat loh, aku harus selalu menang loh. Ini ego. Kalau bukan aku jadi apa kamu? Ini ego. Gaya hidupku lah yang terbaik. Ini ego. Orang lain pikirannya begitu semua. Lihat aku ini khas. Beda dong dengan yang lain. Ini ego. Yang lain menafsirkannya begitu-begitu. Alah itu pikiran biasa kalau begitu. Saya loh pikirannya luar biasa. Meskipun nanti ketika orang baca, alah ya kayak gitu saja podo wae. Tapi kita merasa hebat. Itu ego. Cirinya orang egonya besar, kalau dikritik menyala. Ya bahasa Indonesia ini kobong kan menyala ya. Terbakar kok menyala. Jadi kalau dikritik kobong, marah dia. Jadi kenapa sih orang dikritik kok marah? Mungkin dia nganggap dirinya harus selalu benar. Dan itu ego.
Orang yang merasa dirinya selalu benar itu orang yang tidak berkembang pasti. Kenapa? Ya dia tidak akan belajar lagi, tidak akan memperbaiki diri. Wong dia merasa sudah benar. Dia akan mandek, hidupnya selesai. Ini ego. Hati-hati siapapun dengan jebakan ego. Hidup itu memang agak nyeni. Ya kalian melenyapkan ego sama sekali, ya jangan nanti kamu jadi orang minder, merasa kecil, tidak percaya diri. Tapi terlalu besar egomu, masalah. Jadi makanya kayak seni, kamu harus pintar memainkannya. Yang ketiga, serakah. Manusia itu biasanya tidak ngerti berhenti. Kalau sudah enak, kalau sudah nyaman, kalau sudah kuasa, itu berarti mandeknya susah. Ingin terus, ingin terus. Kalau dalam Al-Quran kan disindir, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi kamu ingin terus-terusan nambah sampai mati. Kalau ini tidak direm, jangan dikira enak itu yang kamu lipat gandakan sebanyak mungkin akan tetap enak. Ada banyak enak yang terus jadi bencana. Minum manis itu enak, tapi kalau kamu terus-terusan manis, siap-siap. Mungkin kamu masih muda sudah harus suntik insulin kamu. Ini kamu tidak ngerti ngeremnya. Itu nama lain dari serakah. Kemudian emosi yang merusak itu juga harus diperangi. Marah, benci, iri, dengki, dendam. Jadi wajar saja kadang-kadang mampir di kita kemarahan, kadang-kadang mampir di kita rasa iri, kadang-kadang kecil ada rasa dengki, benci dengan seseorang. Atau kita habis disakiti terus dendam. Itu wajar, tapi kita harus bisa mengelolanya dengan baik sehingga tidak sampai kadar merusak. Marah wajar sih kita kadang kalau diusilin orang, marah kita. Tapi kan pastikan kita tetap terkendali. Makanya ada, dulu kita pernah ngaji kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi itu bukan kok orang terus tidak pernah marah. Tapi orang kalau marah bisa mengelolanya dengan baik. Kalau takut bisa juga mengelolanya dengan baik. Wajar orang punya rasa takut. Manusiawi, karena hidup ini kan banyak bahaya-bahayanya yang bisa menjebak kita. Sekedar minum kayak gini baru panas terus saya minumnya kan tidak berani surut cepet, pelan-pelan gitu biar tidak kosong. Jadi emosi kita semoga tidak sampai ke level merusak. Terus lagi, ini mungkin banyak yang punya penyakit ini. Kemalasan dan kelalaian. Jadi kalian terlalu sering mengabaikan hidupmu. Mengabaikan dirimu sendiri. Ini perlu diperangi. Setiap kalian itu istimewa, kalian sesuatu. Tapi kalau kalian malas, kalau kalian lalai, yang harusnya kalian sesuatu jadinya bukan apa-apa. Jadi keistimewaanmu tidak muncul. Kalau ditanya orang, jawabnya biasanya pakai sebenarnya. Sebenarnya saya itu rajin kok Pak. Sebenarnya saya itu pinter kok Pak. Sebenarnya saya itu tekun kok Pak. Ada sebenarnya itu biasanya yang faktanya kebalikannya. Kalau ada orang ngomong sebenarnya saya rajin, berarti kenyataannya saya malas. Sebenarnya saya itu tekun Pak. Berarti kemarin-kemarin faktanya kamu malas.
Dan itu yang harus kamu perangi. Makanya kalau saya ditanya, Pak Faiz gimana caranya untuk tidak malas? Ya jangan malas. Wong kamu tahu malas itu jelek, ya jangan dilakukan malesnya. Tidak perlu tips apa-apa. Kalau dipakai tips nanti kamu tergantung pada tipsnya. Yang penting jangan males, itu aja sudah. Kamu tahu itu keliru. Jadi ini bagian dari jihadun nafas. Kemudian perlu juga diperangi ketakutan-ketakutan yang tidak proporsional. Takut kehilangan harta, takut tidak diakui, takut statusmu berubah, takut kehilangan kenyamanan, dan lain sebagainya. Terus sampai kamu rela mengorbankan nilai, mengorbankan prinsip, melupakan tujuan hidupmu. Nah itu takut namanya. Ya, contoh ketakutan yang saya sering temui kalau di kampus, di kelas, itu biasanya banyak mahasiswa yang datang pertama duduknya di belakang. Kenapa begitu? Takut Pak nanti kalau sama dosennya ditanya macam-macam. Takut Pak nanti kalau saya ngantuk ketahuan. Tapi dengan duduk di belakang, dia mengorbankan lebih paham, lebih dekat dengan dosennya, lebih masuk materinya. Nah ini berarti apa? Tidak proporsional, eman-eman. Mbok kamu duduk di depan, suaranya dosenmu lebih jelas. Kalau kamu tanya lebih kelihatan. Nah ini namanya ketakutan yang tidak proporsional. Maka perangi itu. Kalau kamu serba takut, biasanya orang takut itu mikirnya macam-macam. Mau berangkat ngaji, mikirnya banyak. Nanti kalau hujan gimana? Nanti kalau di sana ketemu orang yang tidak saya sukai gimana? Nanti kalau di sana tempat duduknya tidak enak, tidak ada sandarannya gimana? Nanti kalau pikirannya banyak, tinggal berangkat saja, kalau tidak cocok ya balik lagi, kan gitu aja. Tapi kita sering overthinking, muter-muter tidak jelas. Jadi perangi itu. Dan yang terakhir, niat yang tidak ikhlas. Itu juga harus kita perangi. Kita sering melakukan kebaikan demi pujian untuk pamrih tertentu. Akhirnya apa? Ketika pamrihnya tidak ditemui atau pamrihnya sudah ditemui, amalnya terus jadi banyak berkurang. Nah, ini berarti niatnya tidak ikhlas. Ini juga diperangi. Dulu pernah kita bahas satu sesi penuh tentang apa itu ikhlas. Baik, jadi kalau ada yang tanya, Pak, jihadun nafas itu jihad melawan siapa? Melawan diri kita sendiri. Apa yang kita lawan dari diri kita? Kalau hawa nafsumu tidak terkendali, kalau egomu terlalu besar, kalau keserakahanmu tidak bisa direm, kalau emosimu merusak dirimu, kalau malas dan lalaimu menghancurkan dirimu, kalau ketakutan-ketakutanmu menghentikan kebaikanmu. Kalau tujuan dan niat hidupmu tidak ikhlas, masih banyak pamrihnya. Itulah yang harus kalian perangi dalam dirimu. Ya, berarti setelah ini kamu cek. Dari 7 hal ini apa yang masih dominan dalam diriku? Yang masih sulit saya taklukkan. Itulah bagian peperangan atau pertempuran terberatmu. Dan ini seperti saya bilang tadi bisa seumur hidup pertempuran ini. Baik, saya lanjutkan ya. Keyword-nya. Keyword itu kata-kata kuncinya. Di dalam wacana diskursus jihadun nafas,
keywordnya 6 hal ini. Ini istilahnya mungkin familiar bagi yang sering ngaji. Yang pertama, mujahadah. Mujahadah itu mengerahkan segala daya, segala tenaga, sungguh-sungguh semaksimal mungkin, itu mujahadah. Maksudnya menaklukkan diri kita itu nggak bisa setengah-setengah. Harus sepenuh hati, pikirannya, hatinya, semua bagian dari diri kita harus dilibatkan. Tidak mungkin tidak. Maka perlu mujahadah. Yang kedua, tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu membersihkan jiwa. Yang membuat kita kalah biasanya masih banyak kotoran di hati kita, di jiwa kita. Perlu dibersihkan. Masih ada irinya, masih ada dengkinya, masih ada dendamnya. Harus dibersihkan. Itu bagian dari tazkiyatun nafas, kotoran jiwa. Kotoran jiwa itu nanti yang membuat hati kita, tadi kan maunya hati itu mengarahkan. Al-qalbu yuwajjih. Kalau hatinya kotor, tidak akan bisa mengarahkan. Karena dia gelap. Disitulah pentingnya tazkiyatun nafas. Yang ketiga, tahdzibun nafas. Kalau sudah bersih, dibiasakan dididik dengan yang baik-baik. Kalau amarahnya sudah tersingkir, sabarnya dimasukkan. Itu tahdzibun nafas. Kalau bencinya sudah disingkirkan, cintanya dimasukkan. Jadi mendidik diri, mendidik jiwa. Itu bagian dari jihadun nafas. Kemudian yang nomor 4, muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Mana yang masih harus dibereskan. Ternyata masih kotor, saya anggap sudah bersih. Nah, itu ketahuan setelah muhasabah. Saya anggap saya itu sudah ikhlas itu. Ternyata tidak. Buktinya kalau sangunya kecil, saya males misalnya. Nah, itu hasil muhasabah. Nah, terus muraqabah. Muraqabah itu rasa bahwa saya selalu dilihat oleh Allah. Itu muraqabah. Jadi kalau sudah sukses, mujahadah sukses, bersih-bersih sukses, mendidik diri, dan secara istiqomah melakukan muhasabah, akan muncul kualitas muraqabah. Kita sadar Allah senantiasa mengawasi kita, jadi kita tidak sembrono. Jadi muraqabah itu kesadaran senantiasa diawasi, ditemani oleh Allah. Dan yang terakhir, keywordnya adalah sabar, sober. Boleh nanti kalau yang ini kalian paham maksudnya, detailnya cari di ngaji filsafat. Dulu pernah ada satu sesi tentang sabar. Baik, itu tadi pengantar ya teman-teman. Untuk jihadun nafas, detailnya kalian cari di kitab-kitab banyak. Saya ingin masuk ke ranah jihadun nafas yang berbeda. Malam hari ini coba kita akan melihat arena-arena pertempuran dalam diri kita. Nanti kalau ada waktunya kita lanjutkan ke arena pertempuran di era digital ini yang berhubungan dengan jihadun nafas. Sekarang kita lihat pertempuran-pertempuran yang terjadi dalam diri kita, yang mungkin kita tidak sadar. Jadi diri kita itu sebenarnya medan pertempuran yang riuh sekali, ramai sekali. Coba kita lihat ya, arena pertama,
saya ambilkan teorinya Freud, psikoanalisis. Pertempuran pertama dalam diri kita terjadi antara id, ego, dan superego. Id itu dorongan, insting, hasrat, nafsu, libido, agresi, ingin enak saja itu id. Kalau superego itu biasanya ideal, moral, agama, norma-norma, hidup sosial, itu superego. Jadi yang satu sangat idealistik, yang satu itu hasrat, nafsu, ingin senang, pleasure. Yang tengah ada ego. Ego itu penengahnya, dia realistis. Melihat kenyataan sesuai adanya. Kalau ego ini dikuasai oleh id saja, kalian akan hidup mungkin seperti binatang, kasarnya begitu. Hanya mengikuti dorongan-dorongan jiwamu saja. Jadi manusia itu kan kalau dibiarkan tanpa aturan, tanpa ideal, itu kan mesti cenderung nyari enaknya sendiri. Kalian tahu mungkin secara teori sholat itu menenangkan, luar biasa perintahnya Allah, itu dari superego. Bayangkan kalau itu dihapus, terserah kamu lah, mau sholat boleh, mau tidak sholat juga boleh. Tetap saya yakin kamu akan milih tidak sholat. Nah, jadi manusia kalau dibiarkan dikuasai id, egonya kalah oleh id, dia mungkin mirip-mirip binatang. Tapi tentu saja kalau manusia terlalu dikuasai superegonya, hidupnya jadi tidak realistis. Terlalu ideal. Nah, ini pertarungan dalam diri kita. Contohnya sederhana ya, situ saya contohkan. Kalau kita dihina orang, itu mesti, bales dong. Bales juga menyakiti dia. Lah kok enak kita disakiti? Saya harus menyakiti dia juga. Dan hasrat dalam diri kita begitu. Nanti superego baru teriak, orang baik tidak boleh marah dong. Kita itu harus sabar. Itu superego. Tapi terus ego kita yang marah sih. Ya memang saya tahu rasanya pahit ini, marah ini saya. Tapi kan juga bukan berarti saya ngeresponnya ngawur saja. Nah, ini ego mulai mengendalikan. Jadi dalam diri kita itu selalu secara konstan terjadi pertarungan antar tiga aspek ini. Ini teorinya Freud. Ketika kita depresi, stres, itu biasanya karena ego kita kelelahan. Ego kita capek mengendalikan dorongan dari id, memenuhi tuntutannya superego, dan menghadapi realitas dunia yang dinamis berubah-ubah. Terus kita jadi stres, konflik batin, cemas, emosi naik turun. Akhirnya kita burn out, kelelahan. Kenapa begitu? Ego kita capek, id-nya cerewet, super egonya tidak mau kalah, hidup ini naik turun tantangannya. Capek hidupmu, burn out. Jadi pertarunganmu adalah pertarungan memenangkan ego, biar hidup seimbang. Baik. Meskipun nanti di Freud ada arah bahwa manusia itu sebenarnya secara tidak sadar diam-diam yang mengendalikan itu id-nya. Berarti egonya kalah. Itu yang kadang orang
Eh, kemudian pura-pura baik padahal ada motif tersembunyi. Itu sebenarnya id-nya yang menang. Oke ya, jadi ini medan perang pertama dalam diri kita. Antara id, ego, dan super ego.